لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلال رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمال أصحاب المهتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جناب المحترمين والمفخمين سادتي العالم masyayikh, tokoh-tokoh masyarakat, utaminipun pengurus takmir Masjid Agung Kediri, samudayanipun ingkang sanget dalem taksimi, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi ingkang kula mulyakaken lan kula hormati. Wonten kalenggahan ingkang mulya menika monggo kita sareng-sareng nglahiraken puji lan syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi kita zahiraken sareng-sareng mawi wawasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kanthi kita syukuri peparing ingkang sae-sae wonten kabunggel wonten ing dinten siang menika maksud mugi pinaringan lumintu istimror utawa istiqomah min hadis saat ila yaumil qiyamah. Shalawatullah wa salamuhu mugi tansah kalimpah ruwahaken dumateng junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bahwa atas segala kamarengaken mugi-mugi kawula warga pinaken kesempatan menika kados ingkang dipun kersakaken dening pimpinan ananging menawi ternyata menapa ingkang kula aturaken mangke boten kados yang diharapkan oleh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sasampunipun sekian lama kita boten kepanggih, alhamdulillah siang menika jam menika saged ketemu malih dalam keadaan sehat walafiat. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha mu'afan fi jismi, aminan fi sirbi, 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hiza fid dunya bihadzatiha." Kata Rasulullah, barang siapa pagi-pagi badan sehat, mau kemana-mana aman, indahu qutu yaumihi, yang dimakan untuk hari itu sudah ada, faka'annama hiza fid dunya bihadzatiha, seolah-olah dunia seisinya itu ditumpahkan kepada dia. Jadi ngeten iki awak sehat, mau kemana-mana aman, kondusif, yang dimakan sudah ada, ini pun nikmat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena hari ini, bulan ini adalah bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka pertemuan kali ini tentu kita bicara hal-hal yang terkait dengan baginda Nabi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman rohani wa amana bi marrah wa tuba liman lam
sab'a marrat. Kata Rasulullah, tuba itu kalau bahaya mengartikan bejo kemayangan. Itu artinya bejo kemayangan, beruntung sekali. Beruntung sekali bagi orang yang pernah melihat saya dan percaya dengan saya, kata Rasul. Beruntung sekali orang yang pernah melihat saya dan percaya dengan saya. Tapi kata Rasulullah, maaf, hanya satu kali. Sedangkan watuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung bagi orang yang belum pernah melihat saya tetapi iman percaya kepada saya. Beruntungnya sab'a marratin, 7 kali. Bagi orang yang belum pernah melihat Rasulullah, berarti kita semua yang belum pernah melihat Rasulullah tapi percaya dengan Rasulullah, itu kata Rasul beruntung 7 kali. Beruntung 7 kali. Melihat saja belum pernah, kok percaya? Ini kalau tidak nur hidayah tidak mungkin. Jadi alhamdulillah belum panjenengan menika pikantuk hidayah pun Gusti Allah. Tetapi ternyata iman saja belum lengkap, iman saja belum cukup. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, belum dianggap sempurna iman seseorang sehingga dia menganggap saya adalah orang yang paling dicintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, ketimbang manusia seluruhnya. Terus kita sedoyo nang iman tok dereng cekak, perlu dilengkapi kelawan kaos mahabbah, tresno, cinta dhateng Kanjeng Nabi. Dan ini sunnah, ini perintah untuk mencintai Rasulullah. Itu bukan akal-akal. Kita ini wajib tresno, wajib cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan adalah cinta itu apa? Cinta itu apa? Jadi pengajian boleh bicara tentang cinta. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu adalah seorang tokoh sufi. Beliau mengatakan, al-mahabbatu ifratul main bila naik. Cinta itu adalah baliknya cenderung dengan tanpa harapan perolehan apa-apa, tanpa mengharap perolehan apa-apa. Jadi kata Syekh Junaid, yang namanya cinta itu pokoknya sewenang lah, sewenang tanpa berharap apapun dari orang yang dicintai. Di kesempatan yang lain saya juga mengatakan yang namanya cinta itu edan. Sampai bertanya, apakah mungkin orang cinta tanpa edan? Itu saya juga. Jadi orang ulama sufi itu mengatakan begitu. Yang namanya cinta itu adalah edan. Apa mungkin orang cinta tanpa gila, tanpa edan? Kita baca sejarah bahwa di lingkungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat-sahabat itu cintanya kepada Rasulullah menampilkan seperti orang gila. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu tidak pernah kehilangan wajah Rasulullah, sekalipun di tempat yang paling kotor, di WC itu Abu Bakar tidak pernah kehilangan bayang-bayang wajah Rasulullah. Kalau dikatakan oleh Rasul, orang itu tidak sempurna imannya kalau belum dia mencintai Rasulullah melebihi anaknya, melebihi orang tuanya,
melebihi manusia seluruhnya. Ternyata Abu Bakar seperti itu. Pada suatu saat pernah yang namanya Aisyah itu istri Rasulullah, tetapi putranya Abu Bakar. Yang namanya manusiawi lah, kalau di dalam rumah tangga terkadang pernah kuring-kuringan. Aisyah itu bermasalah dengan Rasulullah. Akhirnya baginda Nabi memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dijadikan sebagai penengah. Ini Aisyah, Abah Anda telah datang, Abu Bakar kita jadikan sebagai penengah. Sekarang saya dulu yang ngomong atau sampeyan yang ngomong? Kata Aisyah, jenengan saja yang matur yang dawuh, tapi awas jangan sampai bicara yang salah. Kata-kata itu menyinggung Abu Bakar. Jadi Abu Bakar beratnya cintanya dengan Rasulullah melebihi putranya sendiri. Aisyah ditampar sampai berdarah. Padahal putranya sendiri berat Rasulullah ditampar sampai berdarah, sampai akhirnya lucu sekali. Yang Aisyah tadinya bermasalah dengan Rasulullah, Aisyah malah akhirnya di belakang Rasulullah minta perlindungan kepada Rasulullah. Baginda Nabi dawuh, Abu Bakar, saya memanggil panjenengan bukan untuk ini. Saya memanggil untuk menjadi penengah. Ini artinya kecintaan Abu Bakar melebihi cintanya, sayangnya kepada putranya sendiri. Inilah iman. Jadi iman akan sempurna manakala kita mencintai Rasulullah melebihi semuanya. Jika kalau kita baca sejarah zaman Rasulullah, Masya Allah, ahwal para sahabat itu macam-macam. Ada yang nampaknya nyebeli sekali, yang namanya api Mahdurah. Api Mahdurah itu di kepala bagian depan ada cambulnya. Cambulnya kalau di saat duduk kemudian dilepas itu sampai ke bumi. Teman-temannya itu mengingatkan, kenapa nggak dipotong saja? Kata api Mahdurah, nggak bisa, ini nggak akan saya cukur karena rambut ini pernah disentuh oleh Rasulullah. Jadi rambut pernah disentuh oleh Rasulullah saja, eman kalau dipotong. Inilah sahabat yang namanya cinta itu seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, terkadang orang sekarang ini dengan mudahnya mengatakan bahwa ini adalah syirik, ini adalah musyrik. Hanya hal-hal yang terkait dengan mengagungkan Rasulullah, menganggap Rasulullah itu adalah orang yang berkah. Akhirnya ada istilah tafakulan, nalak ketularan, ada tabarukan, nalak barokah, ada tasyaffu'an, berharap syafaat. Itu dilakukan oleh sahabat. Para pembantu orang Madinah itu hampir setiap pagi, kalau dulu itu namanya pembantu muda. Kalau pagi jamaah subuh itu membawa wadah air, sama membawa wadah air. Rasulullah sendiri sudah paham kalau membawa air maunya apa, sudah tahu. Sehingga ketika pembantu orang Madinah itu membawa air di dekat Rasulullah langsung saja tangan Rasulullah itu dimasukkan, dicelupin ke dalam wadah. Karena apa? Sama nama barokah. Jangan dengan mudah kita mengatakan, oh itu syirik, itu musyrik, itu Rasulullah saja tidak bicara tentang itu. Bahkan pernah pada saat musim dingin, kalau di sana itu yang namanya dingin sekali. Loh, ada air pada Rasulullah dia
dicelupin oleh Rasulullah, padahal pada saat dingin sekali. Itulah bahkan yang namanya Ummi Sulaim, ibunya sahabat Anas. Anas itu dekat sekali dengan Rasulullah karena beliau itu khidmah kepada Rasulullah sekitar 10 sampai 11 tahun. Sehingga dengan keluarga Anas Kanjeng Nabi dekat sekali yang namanya Ummi Sulaim. Biasa Rasulullah singgah ke rumah Ummi Sulaim, terkadang itu tanpa ada Ummi Sulaim tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur di situ Rasulullah. Pada suatu saat juga begitu kata Anas, sedang Ummi Sulaim tidak ada, Kanjeng Nabi masuk ke dalam kamar tidur di situ. Begitu Ummi Sulaim datang, dikatakan kepada beliau, awas Rasulullah ada di dalam. Ummi Sulaim akhirnya masuk ke dalam kamar melihat. Pada saat itu wayah situasinya itu panas. Rasulullah berkeringat. Di bayangnya Ummi Sulaim itu ada sepotong kulit. Disitulah keringat Rasulullah mengalir. Begitu melihat ada keringat Rasulullah, Ummi Sulaim mengambil botol, bahkan beberapa botol. Kemudian keringat Rasulullah itu hilang, masukkan ke dalam air, diperes, dimasukkan ke botol-botol itu. Rasulullah terkejut, oh Ummi Sulaim, ada apa ini? Apa yang kamu lakukan? Kata Ummi Sulaim, ini ya Rasul, saya mengambil keringat Tuhan untuk mengambil berkahnya untuk anak-anak kecil-kecil kita. Kata Rasulullah, bagaimana asabti ya Ummi Sulaim? Benar Ummi Sulaim, tidak syirik, tidak, benar asabti, benar sawasir. Seperti itulah termasuk nalap barokah. Keringatnya saja diambil untuk nalap barokah. Yang lebih gila lagi, ada yang namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pernah, entah bagaimana kaifiahnya, Rasulullah itu kencing. Air seni Rasulullah itu diambil, diminum oleh Ummu Aiman. Masya Allah, pada saat saya membaca kitab itu, aneh-aneh bagaimana hukumnya minum air yang najis. Ternyata belakangan ini saya membaca kitabnya Anatul Talibin, ternyata kencingnya Rasul itu tidak najis. Pada saat itu Rasulullah berkata, sihatun ya Umma Aiman, lan tadkhulan naru batnak. Kata Rasulullah, semoga sehat Ummi Aiman, perutmu tidak akan memasukkan api neraka. Ya Allah, air kencing gila sekali, sangat gila ini namanya, air kencing saja diminum. Ternyata kata Rasulullah, sehat ya Umma Aiman, lam tadkhulan naru batnak. Mereka ngaji karo gitu. Mereka ngaji karo ini musyrik. Hal-hal yang terkait dengan mengagungkan kepada selain Allah itu adalah musyrik. Dikira kalau yang sangat ekstrim itu lebih bersih. Jangan begitu. Lihat saja ayat-ayat juga banyak ajaran, banyak ayat yang mengajarkan mengagungkan kepada orang-orang yang berjasa, itu di dalam ayatnya ada. Memang justru diajarkan. Terus akan menikah terkadang kaki tiang sing boten ngertos niku kampil terus seperti itu. Termasuk hal-hal yang terkait mengagungkan kepada Rasulullah sering diartikan itu musyrik karena mengagungkan kepada selain Allah. Ini sing terkadang sampai yang namanya peringatan Maulid Nabi itu dianggap musyrik, dianggap syirik karena memperingati kelahiran Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran orang yang masih dalam keadaan sesat. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka man musawwara ing sira dhallan alih wong kang sasar fahada nuli nuduhake sapa Allah.
Kalau melihat ayat ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah sebelum menjadi Rasul itu adalah orang yang sesat. Ayatnya jelas katanya. Maaf. Kalau bicara mau mentafsirkan Al-Quran itu alangkah baiknya harus mengetahui asbabun nuzul. Tanpa mengetahui asbabun nuzul, apalagi kemudian melahirkan sebuah hukum, menentukan sebuah hukum, ini sangat berbahaya. Bahwa ayat itu asbabun nuzulnya pada waktu Rasulullah masih kecil, sekitar umur 8 tahun, diasuh oleh pamannya. Pada saat itu Rasulullah itu di perengan gunung di Makkah sana, muter-muter gak bisa pulang, gak tahu jalannya. Dilalah ketemu yang namanya Abu Jahal. Roman, kamu kok di sini? Mari pulang bersama saya. Ontone Abu Jahal diceluke. Muhammad, bersama saya pulang. Akhirnya Rasulullah dibonceng oleh Abu Jahal. Di belakang Abu Jahal ini adalah Irhas. Pada saat itu ontanya digelak, gak mau jalan. Malah akhirnya onta yang biasanya gak bisa bicara itu bicara. Kata onta itu, yang namanya imam itu harus di depan. Yang namanya imam harus di depan. Abu Jahal paham. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya mulai Rasulullah masih kecil itu sudah tahu Rasulullah itu adalah orang luar biasa. Onta saja berbicara, yang namanya imam harus di depan. Akhirnya dipindah hanya Nabi di depan Abu Jahal, baru onta itu berangkat. Pada saat itulah yang namanya paman Abu Thalib itu di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan anak saya. Maksudnya kanjeng Nabi. Akhirnya datanglah Rasulullah bersama dengan Abu Jahal. Itulah yang dimaksudkan wajadaka dolan, itu maksudnya sesat jalan, ya, bukan sesat akidah. Bahwa Rasulullah itu mulai belum lahir sampai wafat sampai di akhirat itu maksud diresa dening Gusti Allah, tidak pernah sesat. Bahkan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah yang kelihatannya itu adalah sebuah kesalahan, itu gak ada yang salah. Bahwa semua yang dilakukan ditampilkan oleh Rasulullah itu adalah sebagai uswah. Misalnya Rasulullah pernah lupa, itu sebenarnya memberi contoh. Kalau orang sholat lupa itu nanti bagaimana solusinya, bagaimana caranya beribadah pada saat itu. Semuanya adalah uswah. Jadi gak ada yang salah. Rasulullah itu maksud, Rasulullah itu diresa dening Gusti Allah. Jangan sekali-kali kita membuat cerita yang seolah-olah justru merendahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Apa kepentingan, apa yang kita harapkan di dalam mencintai Rasul? Masya Allah, bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar rahmatan lil alamin. Kalau Allah sendiri saja berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu benar-benar rahmatan lil alamin. Jangankan kepada umatnya, Kanjeng Nabi itu dimulai dari manusia pertama yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam. Bisa bahagia bersama dengan Adam juga karena Rasulullah. Mas kawinnya saja juga harus bersolawat kepada baginda Nabi. Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian bertobat mohon maaf kepada Allah, bisa diterima tobatnya juga karena wasilah kepada baginda Nabi. Padahal Nabi belum dilahirkan. Pernah pada zaman Nabi Musa ada jenazah yang terlantar. Memang tetangganya sudah jijik melihat orang itu karena perilakunya yang
sangat jelek, sampai ketika meninggal dibuang bangkainya itu oleh tetangganya. Nabi Musa akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah agar merawat jenazah itu, agar disucikan, disolati sebagaimana wajarnya jenazah orang Islam. Akhirnya dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa penasaran. Akhirnya bertanya kepada Allah, ya Allah, ini tetangganya saja sama Cici, gak senang dengan orang ini, kenapa Tuhan kok mau mengampuni dosa-dosa mayat ini? Kata Allah, ini dulu pernah membuka kitab Taurat. Di situ dilalah ketemu ada nama Muhammad atau Ahmad. Pada saat itu pula akhirnya orang ini tertarik membaca sholawat kepada baginda Nabi, padahal Nabi belum dilahirkan. Akhirnya karena pernah membaca sholawat kepada baginda Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang ini, padahal bukan umatnya kanjeng Nabi. Maka kalau kita sebagai umatnya nggak mau bersolawat, nggak mau mencintai kanjeng Nabi, itu malah berbalik, itu namanya orang keblinger itu. Keblinger. Kita harus cinta betul kepada baginda Nabi. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang di dalam memperjuangkan umatnya itu tidak pernah berhenti. Jangan dianggap sekarang ini Rasulullah sudah berhenti memperjuangkan keselamatan umat, sampai sekarang belum pernah berhenti. Yang secara umumnya pernah pada suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah diajak oleh Jibril untuk melakukan taqarrub, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk memintakan selamat bagi umatnya. Sebentar kemudian Jibril datang membawa informasi, alhamdulillah ya Rasul, berkat perjuangan panjenengan, doa panjenengan dikabul oleh Allah, umat panjenengan ini sepertiga masuk surga. Informasi ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, belum pernah. Tapi Rasulullah sama sekali tidak senyum. Rasulullah tidak menampakkan senang, tidak menampakkan gembira. Akhirnya matur malaikat Jibril, kalau sepertiga masuk surga, yang 2/3 kemana? Jibril kaget. Dia kira kalau mendapatkan informasi itu ya Rasul senang. Ternyata tidak, masih menanyakan kalau yang sepertiga di surga, yang 2/3 di mana? Aduh, kalau itu saya tidak tahu. Malam berikutnya Jibril datang lagi, juga mengajak yang sama, takut kepada Allah, berdoa, dan akhirnya juga membawa kabar gembira. Alhamdulillah ya Rasul, 2/3 dari umat panjenengan ini masuk surga. Kanjeng Nabi nggak bisa sedih. Akhirnya dawuh Jibril, kalau 2/3 masuk surga, yang 1/3 di mana? Rasulullah di dalam memperjuangkan umatnya sampai segini. Malam yang ketiga namanya Lailatul Barokah. Pada saat itu akhirnya mendapatkan kabar gembira bahwa umat Muhammad 100% masuk surga. Allahumma amin. Jamnya masih bisa dilanjut ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kalau umat Muhammad 100% masuk surga, kok tidak dari awal diinformasikan seperti itu, kok lewat 1/3, 2/3 sampai akhirnya 100%? Itulah yang kita harus mikir. Kenapa kok seperti itu? Ternyata bahwa umat Muhammad itu tidak sama. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum
muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Bahwa umat Muhammad itu ada yang zalim li nafsi, enek wong sing zalim lek bahasa kali boto, enek golongan wong sing gapleki. Ale kali boto itu kene pabrik mati dadi gone gaplek. Di antara umat Muhammad itu ada yang gapleki. Lek dijak barang sing apik-apik wangel. Tapi lek sing jurusan elek semerintil itu juga umat Muhammad. Ada copet tetangga ditanya apa agamanya? Islam. Umat Muhammad. Koruptor diproses, ternyata agamanya Islam. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu katanya mulai dari Qori sampai Korak. Jadi yang baik ada, tapi yang gaplek juga ada. Itu umat Muhammad. Maka ada sepertiga. Kemudian ada lagi yang muqtasid. Muqtasid itu orangnya sedengah. Sedengah itu ya apa-apa iyalah. Yang namanya jamaah iya, tahlilan iya, manakiban iya, sholawatan iya, tapi judi juga iya, ngerumpi juga iya, yang iya semuanya iya. Itu muqtasid. Kalau nanti dihitung yang baik lebih banyak dengan ketimbang yang jelek bisa diampuni oleh Allah. Itu orang yang lumayan, orang yang mending itu. Tapi ada yang sabiqun bil khairat. Kalau namanya amal soleh itu masya Allah, gak pernah dosa, jarang melakukan kesalahan, tapi ibadah, waktuhu kulluhu ma'murun bil ta'at, waktunya itu semua dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini golongan sabiqun bil khairat, yang masuk ke surga saja bi hisab, dengan tanpa dihisab. Semoga yang hadir ini ya, semoga semuanya masuk surga bi hisab. Allahumma amin. Ada orang, jangan dikira pintu sudah ditutup kalau kita mau daftar bisa. Jadi yang mudah saja misalnya, yang menurut hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, orang masuk surga tanpa hisab itu terbagi menjadi 3 kloter. Kloter pertama yang masuk surga tanpa hisab lewat sholat tahajud, sholat malam. Ada yang masuk surga bila hisab lewat zikir. Ada yang masuk surga bila hisab lewat syukur. Itu katanya ketika akan diberangkatkan masuk surga, itu ada malaikat yang bagian memanggil dia bil ladina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Silakan berangkat masuk surga bila hisab tanpa diproses, langsung belum surga. Orang-orang yang pada waktu malam meninggalkan tempat tidurnya karena untuk sholat tahajud. Ternyata hadisnya langsung mengatakan fayakumuna wa hum qalil, yang berangkat ternyata tidak banyak. Tidak banyak itu sedikit. Mungkin yang hadir ini yang tahajudnya sudah istiqomah mungkin juga sedikit. Kalau nggak percaya bisa diadakan, kalau malam diadakan acara pengincengan. Diinceng siapa saja yang sholat tahajud, mungkin sedikit, atau mungkin yang hadir ini termasuk yang sedikit. Kalau Kabupaten Kediri orangnya berapa, yang hadir hanya berapa, inilah mungkin qaulil Allahumma. Selebihnya diundang lagi untuk berangkat yang kedua, alladzina kanat la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang aktivitasnya, pekerjaan hariannya tidak mengganggu olehnya zikir kepada Allah.
sekalipun kelihatannya itu di toko tapi hatinya Allah. Kelihatannya itu di ladang, di sawah, tapi hatinya Allah. La tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Setiap detiknya Allah. Masuk surga bighairi hisab. Itu juga tidak mudah. Ya, mungkin habis ngaji itu bisa Allah. Tidak nyangka mau kemana, mau pulang, sudah habis. Allahnya sudah hilang. Kita belajar terus setiap saat. Dia mau membantu ala junubihim, selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga masuk surga bighairi hisab itu alladzina kanu yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah pada saat serba mudah atau serba susah. Uangnya banyak, alhamdulillah. Bukunya laris, alhamdulillah. Panen, alhamdulillah. Tanda tangan terima bayaran, alhamdulillah. Dilalah cenut giginya sakit, alhamdulillah. Duwe goreng, anak emeng cerek kabeh, bojone ngamuk, alhamdulillah. Nek iso wayah seneng alhamdulillah, wayah susah alhamdulillah, masuk surga bighairi. Kita latihan positif akeh telateni alhamdulillah. Kalau kita masuk kloter pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, ketiga tidak bisa, kata Rasul, umma yuhasabu sa'iruna, selebihnya akan dihisab oleh Allah. Seandainya kita masuk yang belum dihisab, hukum dipun hisab nanti hisab yasir. Kalau diceritakan panjang, maka yang penting kita pagi ini pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta maka yang dekat menjadi, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, semua menjadi indah karena cinta. Mungkin kita berbaring ditolong dengan Allah, sampai selalu melakukan yang terbaik, kami istiqomah, ikhlas, diberbaringi husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala